warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian tetap sehat, selalu dalam lindungan Allah, tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Kali ini Bunda akan berkisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan Rasulullah bertamu di rumah kalian. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Muhammad tinggal di rumah pamannya dari usia 8 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Muhammad tinggal bersama pamannya Abu Thalib dan istrinya Fatimah bin Zaid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah pamannya, Muhammad menunjukkan sifat kepedulian yang sangat tinggi kepada keluarga pamannya. Pamannya memiliki anak yang banyak, sepupunya berada tinggal bersama Muhammad. Muhammad pada usianya yang sangat muda pada waktu itu, usianya 12 tahun. Jadi, sirah ini dimulai dari perjalanan Nabi yang gagal menuju Syam ketika berusia 12 tahun. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, dia melihat pamannya hendak melakukan perjalanan kafilah ke Syam. Muhammad yang memiliki sifat kepedulian yang tinggi mengajukan diri untuk ikut kafilah rombongan dari Mekah menuju Syam. Paman, izinkan aku untuk ikut paman ke Syam untuk belajar berdagang bersama paman. Abu Thalib yang sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri merasa keberatan sebenarnya untuk mengikutkan Muhammad pada rombongan ini, karena rombongan ini adalah rombongan orang-orang dewasa dan perjalanannya pun sangat jauh, membutuhkan waktu berbulan-bulan. Karena keyakinan Muhammad dan tekad yang kuat yang ditunjukkan oleh Muhammad pada pamannya, akhirnya Muhammad pun diizinkan untuk ikut rombongan kafilah dagang yang akan berangkat ke Syam. Pada waktu perjalanan menuju Syam, sebelum sampai di Syam, yaitu di sebuah desa yang bernama Basra, seorang pendeta bernama Bahira sangat melihat pergerakan yang aneh yang terjadi di awan. Awan mengikuti pergerakan di mana kafilah ini sedang berjalan menuruni bukit. Bahira merasa bahwa ada yang aneh dengan rombongan ini. Dia teringat dengan sebuah pesan yang ada di kitab sucinya, bahwa akan ada nabi akhir zaman di mana ketika dia berjalan, awan akan melindunginya. Diperhatikannya lah rombongan kafilah yang berasal dari Mekah ini menurunnya bukit. Dia juga melihat ada batu dan pohon yang seakan-akan sujud mengikuti rombongan kafilah ini. Tiba di bawah bukit, Bahira kemudian mengundang rombongan kafilah ini untuk datang ke rumahnya. Biasanya Bahira sangat tidak peduli dengan kafilah yang lewat di Basra. Tetapi karena ada sesuatu yang dia amati sejak dari atas bukit, dengan awan yang mengikuti rombongan itu, dengan pohon dan batu yang bersujud seakan-akan bersujud mengikuti rombongan itu, ada sesuatu yang sangat mengganggu hatinya, dan dia akan teringat sepertinya hal ini hanya terjadi pada seorang nabi. Makanya Bahira mengundang rombongan kafilah ini. Sesampainya di rumah Bahira menjamu kafilah yang datang dari Mekah ini. Kemudian
bertanya kepada salah satu pimpinan rombongan ini, "Apakah semua sudah hadir di sini, kafilah kalian?" Orang-orang menjawab, "Oh ya, sudah." Tetapi Bahira merasa ada sesuatu yang kurang. Karena setelah dilihat dan diperhatikan wajah-wajah kafilah ini yang hadir di rumahnya, tak satu pun yang diharapkan yang ada dalam kitab sucinya yang mencerminkan seorang nabi akhir zaman. Bahira kemudian bertanya sekali lagi tentang masih adakah yang tidak ikut dalam jamuan ini? Oh iya, salah satu dari ketua rombongan mengatakan bahwa ada anak kecil yang menjaga harta dan perdagangan mereka dan dia sedang duduk di bawah pohon itu. Kemudian Bahira meminta kepada salah satu untuk memanggil Muhammad kecil yang sedang beristirahat dan menjaga harta perdagangan mereka. Ketika masuk ke dalam rumah Bahira, Bahira sangat terkejut. Dia melihat aura yang berbeda pada anak kecil ini. Kemudian Bahira berkata kembali, "Siapakah yang bersama anak kecil ini?" Ketua rombongan itu langsung menunjuk kepada Abu Thalib. Dialah ayahnya. Kemudian Bahira memanggil Muhammad dan Abu Thalib di ruangan terpisah. Di ruangan terpisah, Bahira kemudian menanyakan tentang keberadaan Muhammad kecil ini. "Wahai Abu Thalib, siapakah anak kecil ini?" Kemudian Abu Thalib berkata, "Ini adalah anakku." Bahira menggeleng, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian Bahira kembali meyakinkan, "Benarkah ini anakmu?" Abu Thalib pun kembali mengatakan, "Iya, ini anakku." Kemudian Bahira melihat punggung Muhammad kecil. Di sana terdapat tanda kenabian. Kemudian Bahira meyakinkan kepada Abu Thalib bahwa sesungguhnya anak ini pasti bukan anakmu. Akhirnya Abu Thalib menceritakan bahwa memang Muhammad adalah anak dari saudaranya. Karena rasa kasih sayang yang dalam, maka Muhammad sebagai ponakannya diakui sebagai anaknya. Bahira kemudian menyarankan kepada Abu Thalib untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Syam, agar Abu Thalib tidak membawa Muhammad kecil menuju Syam. Kenapa Abu Thalib dilarang membawa Muhammad kecil menuju Syam? Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bahira adalah kalau sampai Muhammad kecil ini dibawa ke Syam, ke Damaskus, maka akan dilihat Muhammad kecil ini oleh para ahli kitab yang lain bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi akhir zaman, dilihat dari tanda-tanda dirinya. Dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan Muhammad kecil. Makanya Bahira menyarankan kepada Abu Thalib untuk tidak membawa Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Akhirnya Abu Thalib mengikuti saran dari Bahira karena sangat mengkhawatirkan keselamatan diri Muhammad. Bahira pun menyarankan kembali agar Muhammad tidak melanjutkan perjalanan menuju Syam. Dengan dibantu oleh seorang pelayan dari Abu Thalib, akhirnya Muhammad pun dibawa kembali ke Mekah. Muhammad tidak sampai berjalan mengikuti kafilah rombongan dagang menuju Syam. Apa hikmah dari sirah ini yang menceritakan tentang kegagalan Nabi menuju Syam? Sesungguhnya Allah telah mendidik Muhammad untuk memiliki wawasan geografi yang sangat luas dari usia yang sangat muda. Allah pun sedang mendidik Nabi tentang bagaimana dia menghadapi karakter-karakter orang yang
Allah juga sedang mendidik Muhammad untuk memiliki jiwa entrepreneur yang bagus. Makanya dia berada dalam rombongan kafilah dagang menuju Syam. Hikmah perjalanan Muhammad kecil walaupun tidak sampai ke Syam telah mengajarkan bagaimana Muhammad bermuamalah dengan orang-orang seputar bisnis. Di usianya yang sangat muda, dia sudah terbiasa mendengarkan perbincangan bisnis oleh orang-orang dewasa. Hal ini menjadi bekal ketika Muhammad sudah menjadi dewasa dan dia diamanai untuk memegang kekuasaan dan menjadi seorang rasul. Anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah dan jadikan sirah nabawiyah ini sebagai bekal buat kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa mencontoh Rasulullah sebagai uswah hasanah di semua kehidupannya. Tetap semangat, demikianlah kisah ini